Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabuddin. Ini 293 dari kelas 6B1. Di sini saya akan membahas tentang virtual LAN. Pertama, definisi virtual LAN. Virtual LAN adalah subnet network yang dapat mengelompokkan koleksi perangkat pada jaringan area lokal fisik LAN terpisah. LAN adalah sekelompok komputer dan perangkat yang berbagi jalur komunikasi atau tautan nirkabel ke server dalam wilayah geografis yang sama. Pengertian VLAN secara umum adalah segmentasi jaringan switch yang dibuat secara virtual. Sekelompok perangkat seperti PC dalam VLAN ID yang sama dapat berkomunikasi seolah-olah setiap PC terhubung ke kabel yang sama. Kelebihan VLAN adalah kemampuan membuat koneksi logis, bukan koneksi fisik, sehingga PC tertentu dapat bergerak bebas di dalam VLAN ID yang sama. Berikut ini adalah contoh gambar VLAN. VLAN memungkinkan pengguna di berbagai departemen, misalnya bos dan karyawan, untuk terhubung ke jaringan yang sama terlepas dari switch fisik yang digunakan atau lokasi switch. Selama di dalam VLAN ID yang sama, si bos dapat berpindah lokasi secara fleksibel. Fungsi VLAN. VLAN bertindak seperti LAN fisik, tetapi memungkinkan host untuk dikelompokkan bersama dalam domain siaran yang sama, bahkan jika mereka tidak terhubung ke switch yang sama. Satu atau lebih switch jaringan dapat mendukung beberapa VLAN independen, menciptakan implementasi subnet layer 2 data link. Virtual VLAN dikaitkan dengan domain siaran, biasanya terdiri dari satu atau lebih switch jaringan. Berikut adalah alasan utama mengapa VLAN digunakan. VLAN meningkatkan jumlah domain broadcast sekaligus mengurangi ukurannya. 2. VLAN mengurangi resiko keamanan dengan mengurangi jumlah host yang menerima salinan frame yang dibanjiri switch. 3. Anda dapat menyimpan host yang menyimpan data sensitif pada VLAN terpisah untuk meningkatkan keamanan. Jenis VLAN. Jenis VLAN termasuk berbasis protokol statis dan dinamis. 1. Protokol VLAN yang menangani lalu lintas berdasarkan protokolnya. Saklar akan memisahkan atau meneruskan lalu lintas berdasarkan protokol lalu lintas. 2. VLAN statis juga disebut sebagai VLAN virtual berbasis port, membutuhkan administrasi jaringan untuk menempatkan probe pada switch jaringan ke jaringan virtual yang sama. Sementara 3. VLAN dinamis memungkinkan administrasi jaringan untuk menentukan keanggotaan jaringan berdasarkan karakteristik perangkat, sebagai ganti untuk berpindah lokasi port. Keuntungan dan kerugian VLAN. Keuntungan VLAN termasuk berkurangnya lalu lintas siaran, keamanan, kemudahan administrasi, dan pembatasan domain siaran. Namun, kelemahan VLAN termasuk keterbatasan 4096 virtual VLAN per switching domain menciptakan masalah bagi penyedia host besar yang sering perlu mengalokasikan puluhan atau ratusan VLAN untuk setiap pelanggan. Untuk mengatasi batasan ini, protokol lain seperti VXLAN dan NVGRI virtualisasi jaringan menggunakan generic loading encryption dan KDF, mendukung tag yang lebih besar dan kemampuan untuk tunnel frame 2 dalam paket layar 3 jaringan. Contoh kasus topologi VLAN. Solusinya adalah kita rancang topologi sebagai berikut. Dibutuhkan satu switch manageable 2 unit, seperti gambar di bawah ini. Penjelasan. Router melalui jalur trunk ke port 1 switch lantai 1 berisi VLAN ID 10, 20, dan 30, di mana disebutkan sebagai akses ke port 456. Untuk lantai 2, informasi ID diambil untuk trunk port 2 switch lantai 1 dan diteruskan ke port 56. Router yang membuat VLAN ID 10, 20, 30, informasi ini diteruskan melalui Ether 2 trunk ke port 1 switch lantai 1. Informasi VLAN ID 10, 20, 30 yang didapat dari port 1 disebutkan sebagai akses port 456. Untuk lantai 2, informasi ID diambil dari trunk port 2 switch lantai 1 diterima port 2 switch lantai 2 dan disebarkan ke port 456 ke port 566. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.